Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waldo Demi Pratama, BP 181095223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber optik, di mana untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik. Sumber optik. Sumber optik ini merupakan komponen dalam sistem komunikasi serat optik yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Ada dua jenis sumber optik yang sering digunakan, yaitu satu LED, yaitu Light Emitting Diode. Kedua, laser atau Light Amplification by Simulate Emission of Radiation. Kita masuk yang pertama, yaitu LED. Di mana LED adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Gejala ini termasuk bentuk elektroluminensi. Bagian terpenting pada LED adalah PN, function yang disebut sebagai daerah aktif. Selanjutnya itu jenis-jenis LED. Yang pertama yaitu surface emitter atau dioda burus LED. LED jenis ini memiliki karakteristik yaitu radiasi keluaran dengan sudut panjang 180 derajat. Ini merupakan high radiance. Yang kedua itu ada edge emitter LED, di mana LED jenis ini memiliki karakteristik yaitu radiasi keluaran lebih terarah dibandingkan surface emitter. Daerah aktif berbentuk pipih segi 4, spektrum pancaran berbentuk elips, emisi cahaya ke arah samping atau ujung. LED mempunyai keuntungan jika dibandingkan dengan LED, yaitu yang pertama reliabilitas yang tinggi, yang kedua rangkaian drive yang lebih sederhana, yang ketiga sensitivitas suhu yang lebih rendah, yang keempat imunitas untuk memantulkan cahaya, yang kelima harga yang murah. Perbedaan lainnya yaitu LED ini memiliki keluaran daya yang lebih sedikit, kecepatan switching yang lebih lambat, dan lebar spektrum yang lebih besar. Namun demikian, LED ini dipergunakan secara luas untuk aplikasi jarak pendek dan menengah yang menggunakan serat kaca dan plastik karena lebih sederhana, murah, handal, dan tidak terlalu bergantung pada temperaturnya. Yang kedua yaitu jenis sumber optik yaitu laser diode atau LED. Di mana laser ini adalah sumber gelombang elektromagnetik yang koheren yang memancarkan gelombang pada frekuensi inframerah dan cahaya tampak. Koheren dalam hal ini adalah berfrekuensi tunggal dan terpolarisasi. Hal ini memungkinkan laser untuk dapat menghasilkan intensitas berkas cahaya koheren yang berdaya tinggi. Dioda laser mempunyai kelebihan dibandingkan dengan LED, yaitu yang pertama, efisien kopling dioda laser infeksi lebih besar, sehingga kebutuhan pengulang untuk komunikasi jarak jauh lebih sedikit. Yang kedua, daya keluaran dioda laser infeksi lebih tinggi, sehingga cocok untuk komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, lebar bidang cahaya keluaran sangat sempit, sehingga cahaya lebih koheren. Dan yang keempat, ada tanggapan waktunya lebih cepat, sehingga pusat modulasinya lebih tinggi. Jenis-jenis laser yang biasa digunakan yaitu yang pertama, continuous wave atau CP, di mana laser ini dibangun untuk memancarkan sinyal terus-menerus. Yang kedua, vertical cavity surface emitting laser atau VCSEL, di mana laser ini beroperasi pada 850 nanometer dan sebagian besar adalah multimode. Yang ketiga itu Fabry Perot atau FP laser, di mana laser ini biasa beroperasi pada panjang gelombang 1310 nanometer atau 1550 nanometer dengan beberapa longitudinal mode. Yang keempat yaitu distribute feedback atau DFB laser. Di mana DFB laser ini beroperasi pada panjang gelombang 1310 nanometer atau 1550 nanometer dengan single longitudinal mode. Baik, sekian presentasi saya mengenai sumber optik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.